Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mahfira Izzatul Maulia dari 12 IPA 1 akan menjelaskan materi tentang peran umat Islam pasca kemerdekaan. Dalam mengisi kemerdekaan, umat Islam berperan aktif dalam pembangunan pada berbagai bidang. Tokoh-tokoh yang berperan diantaranya yaitu yang pertama, Profesor Dr. Haji Abdul Malik Karim Amrullah atau yang biasa disapa sebagai Hamka. Beliau adalah seorang ulama dan sastrawan Indonesia. Ia berkiprah sebagai wartawan, penulis, dan pengajar. Ia juga terjun dalam politik melalui Masyumi sampai partai tersebut dibubarkan. Juga menjabat sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama dan aktif dalam Muhammadiyah hingga akhir hayatnya. Beliau lahir di Nagari, Sungai Batang, Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada tanggal 17 Februari 1908 dan meninggal di Jakarta pada umur yang ke-73 tahun. Selama revolusi fisik, Hamka bergerilya bersama Barisan Pengawal Nagari dan Kota atau BPNK menyusuri hutan pegunungan di Sumatera Barat untuk menggalang persatuan menentang kembalinya Belanda. Meski mendapat pekerjaan di Departemen Agama, Hamka mengundurkan diri karena terjun di jalur politik. Dalam pemilihan umum 1955, Hamka dicalonkan Masyumi sebagai wakil Muhammadiyah dan terpilih duduk di konstituante. Ia juga terlibat dalam perumusan kembali dasar negara. Hamka banyak membuat karya sastra, di mana karya-karyanya tersebut relevan terhadap keadaan saat itu. Namun, seiring meluasnya pengaruh komunis, Hamka dan karya-karyanya diserang oleh organisasi kebudayaan Lekrah. Dan ia pun ditahan atas tuduhan melakukan gerakan subversif di Sukabumi pada tahun 1964. Ia merampungkan tafsir Al-Azhar dalam keadaan sakit sebagai tahanan. Dan Hamka pun dibebaskan pada Januari 1966 dan ia mendapat ruang pemerintah serta mengisi jadwal tetap ceramah di RRI dan TVRI. Ia dipilih sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia pada tahun 1975 dan sejak tahun 2011 ia ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia. Namanya diabadikan untuk perguruan tinggi Islam di Jakarta milik Muhammadiyah, yakni Universitas Muhammadiyah Hamka. Yang kedua yaitu Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang kerap disapa sebagai Gus Dur. Beliau lahir di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September tahun 1940 dan meninggal pada tanggal 30 Desember 2009. Beliau adalah Presiden Indonesia yang keempat setelah menggantikan Presiden B.J. Habibie, di mana beliau dipilih oleh MPR melalui hasil pemilu tahun 1999. Gus Dur adalah putra pertama dari 6 bersaudara. Ia lahir dalam keluarga yang sangat terhormat dalam komunitas Muslim Jawa Timur. Kakek dari ayahnya adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan pendiri Nahdlatul Ulama atau NU. Ayah Gus Dur adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Beliau terlibat dalam gerakan nasionalis dan menjadi Menteri Agama pada tahun 1949. Ibu Gus Dur adalah Hajah Solehah. Beliau adalah putri pendiri Pondok Pesantren Gianyar Jombang. Gus Dur menikah dengan Sinta Nuria dan dikaruniai 4 putri yaitu Alisa, Yeni, Anita, dan Inaya. Pada 20 Oktober 1999, MPR melaksanakan sidang untuk memilih presiden dan wakil presiden. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kemudian terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat bersama Megawati Soekarno Putri sebagai wakil presiden. Kabinet pertama Gus Dur bernama Kabinet Persatuan Nasional. Gus Dur kemudian mulai melakukan 2 reformasi pemerintahan dan Gus Dur juga mendapat beberapa penghargaan atas pemerintahnya tersebut. Tokoh yang ketiga yaitu Baharudin Yusuf Habibie atau yang biasa disapa dengan B.J. Habibie, merupakan Presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari 8 bersaudara dari pasangan Ali Abdul Jalil Habibie dan R.A. Tuti Marini Puspawardojo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai 2 orang putra yaitu Ilham Akbar dan Tarek Kemal.
Sebelumnya, B.J. Habibie sempat menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia ke-7, menggantikan Tri Sutrisno. B.J. Habibie menggantikan Soeharto yang mengundurkan diri dari jabatan presiden pada tanggal 21 Mei 1998. B.J. Habibie kemudian digantikan oleh Abdurrahman Wahid atau Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada 20 Oktober 1999 oleh MPR hasil pemilu 1999. Dengan menjabat selama 2 bulan dan 7 hari sebagai wakil presiden dan juga selama 1 tahun dan 5 bulan sebagai presiden. Langkah-langkah Habibie banyak dikagumi, namun juga penuh kontroversi. Banyak pengagum, namun tak sedikit pula yang tak sependapat dengannya. Setiap kali peraih penghargaan bergengsi Todero van Karman Award itu kembali dari habitatnya, Jerman, beliau selalu menjadi berita. Habibie hanya setahun kuliah di ITB Bandung, 10 tahun kuliah hingga meraih gelar doktor konstruksi pesawat terbang di Jerman dengan predikat summa cum laude. Lalu bekerja di industri pesawat terbang terkemuka MBB GmbH Jerman sebelum memenuhi panggilan Presiden Soeharto untuk kembali ke Indonesia. B.J. Habibie meninggal dunia di RSPAD Gatot Subroto pada tanggal 11 September 2019 pada pukul 18.05 waktu Indonesia Barat karena penyakit yang dideritanya dan faktor usia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.